Semua persoalan akidah mestilah bersandarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Faktor akal sangat terbatas di dalam pembahasan akidah. Dan mereka juga jahil bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sama betul dengan apa yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Nah, apa yang mereka kata, setengah orang Islam, kononnya syafaat di dunia ini sama dengan syafaat di akhirat, atau sebaliknya, cara berfikir demikian sama betul dengan cara berfikir penyembah berhala di zaman jahiliyah yang mengatakan, tolong ikuti, wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di zaman Nabi, mereka dah dikatakan musyrik. Walaupun mereka jawab, kami tak menyembah kubur Muhammad, kami hanya mengharap roh-roh orang saleh dalam kuburan ini mendekatkan kami dengan Allah. Oleh sebab itu, bila hari ini Mak Enon pergi ke kubur keramat, lalu Ustaz kata, Mak Enon jangan sembah kubur. Ustaz, jangan salah faham, Mak Enon bukan sembah kubur. Mak Enon berdoa di sini supaya doa Mak Enon disampaikan oleh orang ini, orang saleh ini pada Allah. Prinsipnya sama tak? Nabi kata orang berbuat demikian syirik. Tapi hari ini tak berani ulama mengatakan Mak Enon dah buat syirik. Padahal prinsipnya sama tak? Minta maaf Mak Enon ni, anggap sajalah. Bukan siapa-siapa, anggap siapa. Nama orang lah. Iya tak? Dia minta syafaat untuk Nah, begini. Prinsip syafaat ni boleh diminta. Kalau Ustaz boleh sebut di sini, nanti akan sampai juga sebagai prinsip. Keyakinan kita selama ini sedia ada, hidup di akhirat nafsi-nafsi. Betul tak? Berdasarkan ayat terakhir dari surat Al-Infitar, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari kiamat, satu diri tidak boleh bantu diri yang lain sedikit pun. Semua urusan di tangan Allah. Jelaskah? Cuma dimelayukan nafsun li nafsin jadi nafsi-nafsi. Maknanya individu-individu. Tapi Ustaz tak beritahu di sini, konsep syafaat di akhirat sama dengan konsep doa di dunia. Boleh tak semua orang boleh memohon dan berdoa pada Allah? Ustaz boleh minta pada Allah, ya Rab, tolong izinkan aku untuk memberi syafaat si fulan. Terserah pada Allah. Nak beri izin ke tidak? Itu maksudnya. Betul tak? Minta boleh saja. Tapi jangan kita katakan, oh, saya garanti boleh tolong awak nanti. Dia belum tentu lagi dapat izin Allah. Itu sebabnya syarat tadi perlu. Cuma karena syarat izin itu otoriti Allah, kita minta boleh tak? Boleh.
terserah Allah nak bagi ke tidak ke. Yang mustahak, kita tak usah fikir orang lain lah, kita fikir diri kita. Nabi Muhammad dan mana-mana pihak akan diberi izin oleh Allah. Cuma kita jadi terhalang kalau Allah tak reda pada kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi kan, hasrat seseorang alim di kampungnya nak tolong orang-orang kampungnya boleh saja, tapi terserah pada Allah nak izin atau tidak. Wallahu a'lam. Ustaz teruskan, mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka mengagungkan Allah, tetapi sebenarnya perbuatan mereka itu telah memperkecil dan memperleceh Allah Azza wa Jalla, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha kuasa. Dia tidak berhajat kepada perantaraan, malahan mereka boleh berurusan langsung dengannya. Islam hanya memperakui perantaraan atau wasitah atau orang tengah antara Allah dengan hamba-hambanya, yaitu perantaraan rasul-rasulnya, bukan antara hamba dengan Allah. Oleh itu setiap hamba mestilah beribadat atau berdoa secara langsung, directly kepadanya. Inilah di antara ciri-ciri khas ibadah dalam Islam yang berbeza dengan ibadah cara keberhalaan yang disebut dengan wasaniyah. Wasanun maknanya keberhalaan. Ibu-ibu faham makna, faham wasaniyah? Bukan wataniyah, wasaniyah. TH di sini dengan makna sa, alif ba ta sa. Wasaniyah maknanya berhala. Ibu-ibu faham tak makna keberhalaan? Pahaman keberhalaan itulah kepahaman Hindu. Orang-orang Hindu, ibu-ibu sekalian dan bapa-bapa, betul tak mereka sangat mensucikan dewa-dewa mereka? Ada dewa mereka dalam bentuk manusia, ada yang bertangannya banyak, ada hidungnya seperti gajah, macam-macam. Betul tak? Ada dewa Vishnu, ada Shiva, ada Brahmana, ada Sudra, macam-macam nama dewa-dewa. Nah, dewa-dewa mereka anggap betul tak sebagai orang-orang suci mereka? Dan mereka apabila memohon sesuatu, betul tak mereka menyebut nama dewa-dewa mereka? Menjadikan dewa-dewa sebagai orang suci itu, inilah dia sebagai perantaraan untuk sampai hajat mereka pada Allah. Ini namanya pahaman keberhalaan. Umat Islam tak begitu. Umat Islam direct. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul tak? Oh Tuhan, ampuni dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Oh Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mana kita sebut? Mana kita sebut nama-nama tertentu? Adapun menyebut nama Nabi Muhammad itu bab lain. Nanti kita akan bahas mengapa kita berselawat Ustaz sebelum memohon. Itu bab lain. Itu termasuk syafaat sahihah. Sebab Nabi kata, siapa yang berdoa tanpa bersalawat terlebih dahulu kepada Allah untukku, maka tidak diterima doanya. Itu namanya kita bertawassul dengan ibadat. Sebab bila bersalawat ada nilai ibadat tak? Itu namanya bertawassul melalui ibadat.